Saya pernah berpikir bahwa kesetiaan selama 10 tahun akan cukup untuk melindungi saya dari segala hal buruk di dunia ini. Saya salah besar. Hari itu, saat bos saya memanggil saya ke ruangannya di lantai atas gedung perbankan swasta di kawasan Sudirman, Jakarta, saya masih tersenyum sambil membawa laporan bulanan. Tapi begitu pintu ditutup, wajahnya berubah dingin. "Ardi, kami tahu semuanya," katanya pelan, tapi nada itu seperti pisau. "Hubunganmu dengan pria lain ini tidak sesuai dengan nilai perusahaan kami." Saya terdiam. Jantung saya berdegup kencang, seperti drum kendang di acara dangdut yang tiba-tiba berhenti. 10 tahun saya bekerja di bank ini, naik jabatan dari staf biasa menjadi manajer cabang kecil di pinggiran Jakarta. Saya selalu teliti, selalu lembur, selalu dapat pujian. Tapi satu oto lama yang entah bagaimana bocor, saya dan dia berpelukan di Pantai Anyer saat liburan, mengubah segalanya. Bos saya bilang itu merusak citra. Saya dipecat di tempat, tanpa pesangon penuh, hanya surat rekomendasi standar yang terasa seperti tamparan. Saat keluar dari gedung itu sore hari, hujan deras mengguyur Jakarta seperti biasa. Saya berdiri di trotoar, tas kerja di tangan, merasa dunia runtuh. Saya ingat pertama kali bertemu Rea. Itu tahun 2015, di sebuah kai kecil di Kemang. Saya saat itu baru dipindah tugas ke Jakarta dari Bandung, sendirian di kota besar ini. Rea adalah barista di sana, senyumnya hangat seperti kopi tubruk yang dia sajikan. Kami ngobrol panjang tentang musik dangdut, dia suka Rhoma Irama, saya lebih ke Ia Allen. Malam itu, kami jalan-jalan di sekitar Blok M, dan tanpa sadar tangan kami bersentuhan. Saat itu saya tahu, ini bukan sekadar pertemanan. Hubungan kami berkembang pelan, hati-hati. Di Indonesia, kami tahu risikonya. Kami tidak pernah pegangan tangan di tempat umum, tidak pernah pamer di media sosial. Kami bertemu di kosan kecil saya di Tebet, memasak nasi goreng bersama, nonton film India yang romantis sambil tertawa. Rea bilang, "Kita cukup seperti ini aja, Ardi. Yang penting kita saling punya." Saya setuju. 10 tahun berlalu, kami sudah seperti suami istri tanpa akad resmi. Saya yang bayar cicilan rumah kecil di Bogor, dia yang urus kebun kecil di belakang. Kami bahagia diam-diam. Tapi sekarang semuanya hancur gara-gara pemecatan itu. Saya pulang ke rumah malam itu, Rea sudah menunggu dengan mie instan panas. Dia tahu dari wajah saya. "Kenapa sayang?" tanyanya lembut. Saya cerita semuanya, air mata jatuh tanpa malu. Rea peluk saya erat. "Kita akan lewati ini bareng," katanya. Tapi dalam hati, saya takut. Bagaimana kalau dia juga kena imbas? Rea bekerja di sebuah hotel butik di Menteng sebagai resepsionis senior. Kalau rahasia kami bocor lebih luas. Beberapa hari berikutnya, saya sibuk cari kerja baru. Dikirim kemana-mana, tapi responsnya dingin. Entah kenapa, rumor sudah menyebar di kalangan perbankan. Saya merasa seperti orang buangan di kota yang dulu saya cintai ini. Jakarta yang ramai, dengan kemacetannya yang gila, tiba-tiba terasa dingin dan asing. Saya sering duduk di Taman Suropati sendirian, memandang pohon-pohon tinggi, bertanya-tanya apa salah saya mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Rea tetap suportif. Dia pulang kerja selalu bawa oleh-oleh kecil, seperti martabak manis dari pinggir jalan atau es cendol. "Besok pasti ada yang lebih baik," katanya optimis. Tapi saya lihat matanya lelah. Dia juga khawatir. Suatu malam kami berbaring di kasur, dia bisik, "Ardi, kalau perlu, kita pindah ke Bali aja. Di sana lebih terbuka," katanya. Saya tersenyum pahit. "Tapi keluarga kita di sini, A." "Keluarga?" "Ya, itu luka lain. Orang tua saya di Bandung tahu saya belum nikah, tapi tidak tahu yang sebenarnya. Adik saya curiga, tapi diam saja.
Rea lebih berani, dia sudah bilang ke ibunya beberapa tahun lalu, dan ibunya menerima dengan pelan, meski sedih karena tidak ada cucu. Tapi di masyarakat luas, kami tetap hantu tak terlihat. Hari ke-10 setelah pemecatan, saya dapat panggilan interview dari perusahaan Intech baru di Stib. Harapan muncul lagi. Tapi saat saya sampai di hotel tempat Rea kerja, dia minta jemput karena shift malam, saya lihat wajahnya pucat di lobi. Ada apa? Tanya saya. Dia tarik saya ke sudut. Tadi bos panggil. Ada tamu komplain soal sta yang aneh. Mereka tahu tentang kita, Ardi. Dari oto yang sama. Saya merasa dunia gelap lagi. Apakah ini akhir dari segalanya? Malam itu kami pulang naik ojek online, hujan deras lagi. Rea diam sepanjang jalan, kepalanya bersandar di pundak saya. Di rumah, dia akhirnya bicara. Bos bilang kalau rumor ini terus, perusahaan bisa rugi citra. Mereka saranin saya resign sukarela. Suaranya gemetar. Saya peluk dia erat. Kita lawan aja, A. Ini diskriminasi. Tapi dia geleng kepala. Di Indonesia, mana ada undang-undang lindungi kita. Lebih baik mundur daripada dipecat seperti kamu. Keesokan harinya, Rea resign. Kami berdua sekarang pengangguran. Tabungan ada, tapi tidak lama. Rumah di Bogor masih dicicil, tagihan listrik dan air menumpuk. Saya coba tetap positif, masak gudeg Yogya yang dia suka, tapi suasana rumah terasa berat. Kami sering duduk di teras belakang, memandang sawah kecil yang mulai hijau, bicara tentang masa depan yang tiba-tiba kabur. Saya ingat saat-saat indah dulu. Pertama kali kami ke Bali bareng, tahun 2018. Kami sewa motor, keliling Ubud, makan babi guling di warung kecil. Di pantai Kuta malam hari, kami duduk di pasir, tangan saling genggam diam-diam di balik handuk. Suatu hari, kita nikah di sini ya, canda Rea. Saya tertawa, tapi dalam hati berharap. Tapi realita Indonesia beda. Masih tabu, apalagi di kalangan konservatif. Beberapa minggu berlalu, kami mulai jual barang online untuk tambah income. Saya jual baju bekas, Rea buat kerajinan dari kayu. Tapi uangnya pas-pasan. Teman-teman kantor lama menghindar, kecuali satu dua yang diam-diam hubungi, bilang sabarlah. Saya merasa sendirian tapi ada Rea. Malam-malam kami saling cerita mimpi. Kalau punya uang kita buka kai kecil di Bogor, kata dia. Kai yang ramah buat semua orang. Suatu hari, saat saya antar ke perusahaan lain, saya lewat hotel lama Rea. Entah kenapa saya masuk pura-pura tanya kamar. Di resepsionis, ada Mbak Lina, rekan Rea yang dulu baik. Dia tersenyum sedih. Mas Ardi, ini ada titipan dari manajer lama. Kata beliau, kasih ke Mas Rea kalau ketemu. Dia beri kotak kecil kardus, dibungkus rapi. Saya bingung tapi terima kasih. Pulang saya beri ke Rea. Apa ini? Tanya dia. Kami buka bareng. Di dalam ada amplop tebal berisi uang, pesangon penuh yang seharusnya Rea dapat tapi ditahan, dan surat dari manajer hotel. Ma atas semuanya. Saya tidak setuju dengan keputusan atas, tapi tekanan dari owner besar. Ini hak Rea. Semoga membantu. Rea menangis. Saya juga. Ini bukan akhir, tapi bantuan tak terduga. Uang itu cukup untuk bayar cicilan beberapa bulan, dan kami putuskan mulai bisnis kecil, warung kopi keliling dengan motor. Tapi konflik belum selesai. Rumor menyebar ke keluarga. Adik Rea telepon, marah besar. Kak, bener ya? Kalian. Gitu. Ibu sakit gara-gara ini. Rea pucat. Malam itu, kami bertengkar pertama kali setelah lama. Mungkin kita salah, Ardi. Mungkin kita harus pisah supaya tidak susahkan orang lain. Saya marah. Cinta kita bukan salah.
Kita sudah bareng 10 tahun, lewati macet Jakarta, banjir, pandemi bareng. Jangan menyerah sekarang. Dia diam tapi peluk saya lagi. Kami tahu badai belum berlalu. Setelah pertengkaran itu kami lebih hati-hati. Rea putus komunikasi sementara dengan keluarga, Okus bangun warung kopi kami. Kami namai Kopi Pelangi, diam-diam simbol buat kami. Lokasi di pinggir Jalan Bogor, dekat kampus. Awalnya sepi, tapi pelan-pelan ramai. Mahasiswa suka kopi murah kami, dan kue buatan Rea yang enak. Saya urus gelangan, Rea layani pelanggan dengan senyumnya yang hangat. Melihat dia begitu, hati saya hangat lagi. Kami seperti pasangan baru, meski sudah lama. Malam hari, kami hitung uang hari itu, tertawa kalau untung banyak. Tapi konflik datang lagi. Suatu sore ada kelompok orang datang, katanya dari ormas. Mereka protes, bilang warung kami propaganda gara-gara nama Pelangi. Ganti nama atau kami tutup paksa, ancam mereka. Saya takut, tapi Rea tenang. Kami cuma jual kopi, Pak. Pelangi itu simbol harapan. Mereka pergi, tapi ancaman itu menggantung. Kami pasang cheat, dan teman-teman dari komunitas online diam-diam bantu jaga. Saya sadar, di Indonesia, hidup sebagai guys seperti jalan di tali tipis. Tapi kami tidak sendirian, ada jaringan diam yang saling dukung. Kotak dari resepsionis itu ternyata bukan hanya uang. Di dalamnya ada disk kecil, berisi dokumen, email internal hotel yang buktikan pemecatan Rea karena diskriminasi. Manajer lama yang ternyata simpatik, kirim itu diam-diam, gunakan kalau perlu, tulisnya di catatan kecil. Rea putuskan lapor ke Komnas HAM, dibantu teman aktivis. Proses panjang, tapi ini langkah pertama lawan ketidakadilan. Saya bangga padanya. Kamu berani banget, A. Dia tersenyum. Karena ada kamu. Hubungan kami semakin dalam. Kami sering ke masjid bareng, sholat berjamaah, meski diam-diam, kami percaya, Tuhan Maha Pengasih, tidak mungkin ciptakan cinta kalau untuk disiksa. Malam-malam kami baca buku tentang Islam dan cari pemahaman yang damai. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman kantor lama saya, Andi, yang dulu dekat, hubungi saya. Ardi, ada lowongan bagus di bank baru. Saya rekomendasiin kamu. Saya senang, interview lancar. Tapi saat hampir diterima, tiba-tiba ditolak. Ternyata Andi yang bocorkan rahasia saya lagi karena takut terkait. Saya konfrontasi dia. Kenapa, Di? Kita dulu sahabat. Dia jawab dingin. Ma, Ardi. Keluarga saya konservatif. Saya tidak mau ambil risiko. Hati saya hancur. Pengkhianatan dari teman sendiri lebih sakit daripada pemecatan. Rea peluk saya malam itu. Kita cukup punya satu sama lain. Setelah pengkhianatan Andi, saya semakin fokus ke warung kopi. Kopi Pelangi semakin ramai, bahkan ada pelanggan tetap dari komunitas yang datang diam-diam. Kami jadi tempat aman buat mereka cerita, tanpa judemen. Rea bilang, ini lebih dari jualan kopi, Ardi. Ini rumah buat yang tersisih. Laporan ke Komnas HAM berjalan pelan, tapi ada kemajuan. Hotel setuju mediasi, beri kompensasi tambahan. Uang itu kami pakai renovasi warung, tambah tempat duduk di belakang yang lebih priat. Keluarga Rea pelan-pelan cair. Ibunya telepon bilang kangen anakku. Rea nangis bahagia. Kami kunjungi dia di kampung dekat Cianjur. Awalnya tegang, tapi saat ibunya peluk Rea, Mama tetap sayang kamu apa adanya, semuanya cair. Saya di samping tersenyum haru. Orang tua saya lebih sulit. Saya akhirnya cerita ke ibu lewat telepon. Bu, Ardi punya pasangan. Pria. Diam lama, lalu ibu nangis. Yang penting kamu bahagia, nak. Tapi jangan cerita ke bapak dulu ya. Langkah kecil, tapi berarti.
Konflik tinggi datang saat ormas itu kembali, kali ini bawa massa. Mereka demo di depan warung, teriak tutup tempat maksiat. Polisi datang, tapi lambat. Kami takut, tutup sementara. Media lokal liput, tapi sensasional, warung diduga sarang. Malam itu, kami hampir menyerah. Mungkin kita jual aja warungnya, pindah ke luar negeri, kata Rea lelah. Tapi pagi harinya, keajaiban. Pelanggan kami datang banyak, bantu bersihin, pasang spanduk dukung kopi pelangi. Bahkan tetangga yang dulu diam, ikut jaga. Seorang ustadz lokal datang, bilang mie Islam ajarkan kasih sayang bukan kebencian. Demo bubar sendiri. Kami buka lagi, lebih ramai dari sebelumnya. Kotak dari resepsionis itu jadi simbol. Bak Lina hubungi lagi, bilang manajer lama dipecat karena bantu kami, tapi dia bangga. Warung The Kopi Pelangi jadi ikon kecil di Bogor. Kami tambah menu makanan ringan, bahkan adakan acara baca puisi diam-diam buat komunitas. Rea semakin percaya diri, saya juga. Kami rencana nikah sederhana di Bali, undang teman dekat saja. Tapi masa lalu kembali. Bos lama saya hubungi, minta maaf. Perusahaan rugi tanpa kamu, Ardi. Kalau mau kembali. Saya tolak. Saya sudah punya hidup baru. Pengkhianatan Andi ternyata bumerang. Dia dipecat karena korupsi kecil dan minta maaf lewat pesan. Saya balas singkat, semoga kamu belajar dari ini. Keluarga semakin terima. Adik Rea datang kunjungan bawa oleh-oleh. Kak, aku salah dulu. Sekarang aku paham. Kami ke Bali akhirnya, bukan nikah resmi, tapi janji suci di pantai Sanur saat sunset. Kami pegang tangan, bilang keselamanya bareng, apapun yang terjadi. Pulang ke Jakarta Bogor, hidup lebih damai. Kami bantu anak muda lain yang dipecat atau ditolak keluarga, beri tempat tinggal sementara di rumah kami. Tapi ancaman selalu ada. Ada RUU yang bahas larang propaganda. Kami ikut petisi online diam-diam. Rea bilang suatu malam, Ardi, terima kasih sudah tidak menyerah padaku. Saya jawab, kita yang saling jaga. Tahun berganti, Kopi Pelangi jadi tempat legenda kecil. Kami buka cabang kecil di Jakarta, dekat kampus. Banyak cerita sukses dari pengunjung, anak yang berani coming out, pasangan yang bertahan. Kotak dari resepsionis itu kami simpan sebagai pengingat, kebaikan selalu ada di tempat tak terduga. Kami adopsi anak kucing liar, namai Pelangi. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Akhirnya, kami sadar, di tengah masyarakat yang masih keras, cinta kami adalah perlawanan paling indah. Kami tidak butuh pengakuan negara, cukup saling punya. Suatu sore, duduk di teras, Rea bilang, Ardi, kalau dulu tidak dipecat, mungkin kita tidak punya ini semua. Saya tersenyum. Benar. Kotak itu benar-benar ubah masa depan kita. Kami pegang tangan, memandang langit senja yang merah pelangi. Hidup terus, dengan harapan yang tidak pernah padam. Di Indonesia yang beragam ini, kami adalah bagian kecil, tapi nyata. Cinta tidak salah, hanya butuh keberanian untuk hidup.